Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Opa, dan Oma yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan setelah kita beristirahat sepanjang malam yang lampau dan kita bangun pagi hari ini dengan kesehatan dan kebugaran tubuh yang baik. Perkenalkan, nama saya Fred Skaloh dari PKLU GPIB Jemaat Philadelphia, Bintaro, Tangerang Selatan. Bapak, Ibu, Opa, dan Oma, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab dan renungannya, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Haleluya. Sungguh besar anugerah, kasih dan karunia Tuhan kepada kami, umat-Mu, anggota PKLU GPIB dimanapun berada saat ini. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, bersekutu bersama untuk membaca dan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Siapkan dan terangi hati dan pikiran kami dengan tuntunan Roh Kudus, agar kami dapat mengerti, memahami dan menghayati akan kebenaran firman-Mu, ya Tuhan. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pagi ini terambil dari Perjanjian Lama, kitab Hosea pasal 6 ayat 7 sampai pasal 7 ayat 2 dengan perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Efraim tidak mau bertobat, yang menyatakan demikian. Judul renungan sesuai SBU yaitu bertobatlah, Allah akan melupakan dosamu. Dikatakan demikian. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam. Di sana mereka telah berkhianat terhadap aku. Gilead adalah kota para penjahat, penuh dengan jejak darah. Seperti gerombolan menghadang, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan ke Sikem. Sungguh, mereka melakukan perbuatan mesum. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, telah ditentukan penuaian. Apabila aku memulihkan keadaan umatku, apabila aku menyembuhkan Israel, maka tersingkaplah kejahatan Samaria. Sebab mereka melakukan penipuan, pencuri mendobrak masuk, gerombolan merampas di luar. Dan tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka, semuanya ada di hadapan wajahku. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan membaca renungannya dengan judul bertobatlah, Allahmu akan melupakan dosamu. Ayat yang terambil yang utama dari Hosea 7 ayat 2. Yang tertulis, tidak terpikir mereka bahwa aku mengingat segala kejahatan mereka. Sekarang pun perbuatan-perbuatan mereka mengepung mereka. Semuanya ada di hadapan wajahku. Ibu bapak, suatu kali dalam acara Paskah bersama para gelandangan yang ada di Jakarta, dihadiri oleh seorang yang pada masa itu cukup dikenal sebagai penjahat dan kemudian memberikan kesaksian bahwa ia sudah bertobat. Tokoh ini terkenal karena pernah lari dari penjara Nusa Kambangan dan kemudian kisah itu diangkat ke layar lebar dan peran utamanya adalah Johnny Indo. Pertanyaannya, apakah sudah benar-benar terjadi perubahan dalam hidupnya? Ternyata tidak. Beberapa tahun kemudian didengar bahwa ia tertangkap
karena melakukan kejahatan. Dari pengalaman tersebut, ternyata dia belum juga beranjak untuk menjadi pribadi yang benar-benar bertobat dan berubah. Pertobatan berasal dari kata dasar tobat yang memiliki pengertian sadar, menyesal akan perbuatan yang salah atau niat untuk memperbaiki perbuatannya. Dari pengertian ini, maka kata pertobatan berarti sebuah sikap untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang salah. Israel pada masa Hosea berulang kali diberi peringatan bahwa Tuhan akan menjatuhi hukuman kepada mereka. Namun demikian, tidak membuat umat Israel menyadari dan berusaha kembali hidup dalam ketaatannya kepada Allah. Efraim ternyata tidak mau bertobat dan tetap hidup dalam kubangan dosa. Namun demikian, melalui Hosea, Allah terus memberi peringatan bahwa semua tindakan kejahatan Efraim dan Samaria tidak pernah dilupakan Tuhan selama mereka tidak pernah bertobat. Jadi kata kunci di sini adalah bertobat. Salib adalah bukti dari kasih Allah, di mana Ia merelakan putranya harus mati terhina untuk menebus semua kesalahan kita. Kebangkitannya merupakan jalan menuju pembaharuan yang ditawarkan oleh Allah. Jika kita benar-benar bertobat, maka Allah pun siap untuk melupakan semua kesalahan kita dan hidup kita pun diubahnya. Karena itu, jangan ada kata tunggu. Demikian renungan dari bacaan kita. Sekarang kita masuk di dalam doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, Allah kami Maha Besar, Tuhan kuasa dan besar kasih setia kepada kami. Terima kasih ya Tuhan dan bersyukur untuk firman Tuhan. Biarlah kiranya firman yang kami dengar dapat kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari melalui perilaku dan sikap hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, ajari kami untuk tetap setia, taat dan tunduk, patuh akan segala perintah, segala ketetapan-Mu, melakukan kehendak-Mu, takut akan Tuhan, serta mengikuti seluruh hukum-hukum dan segala peraturan-Mu, ya Tuhan, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Saat ini kami berdoa untuk Dewan PKLU dan Majelis Sinode dalam tugas pelayanannya, agar Tuhan kiranya memberkatinya dan semua boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk para lansia, ibu bapak, oma opa sekalian yang menjadi anggota PKLU GPIB dimanapun juga berada. Kami mendoakan bagi lansia, bapak ibu yang menderita sakit. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjamah ibu bapak yang menderita sakit sehingga memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami, para pemimpin dari Bapak Presiden, para pemimpin, para menteri, dan pemimpin sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia. Kami berdoa untuk para lansia, bapak, ibu, dan oma opa, masing-masing beserta keluarga. Juga bagi anak-anak kami berdoa kiranya Engkau memberkati segala
pekerjaan mereka, segala usaha dan segala kegiatan, agar semua dapat berjalan dengan baik dan lancar. Begitu juga bagi para cucu-cucu di dalam pendidikan mereka, khususnya yang menghadapi ujian kenaikan tingkat atau kenaikan kelas. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan juga kiranya akan memberkati mereka sehingga semua dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang ditimpa musibah beberapa waktu yang lalu oleh karena gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur, di Malang dan daerah-daerah lainnya. Tuhan kiranya menolong mereka, memberkati mereka serta mencukupkan segala kebutuhan keperluan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya apa yang kami doakan kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Engkau kiranya akan memberikan jalan keluar bagi segala permasalahan dan pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Juru Selamat dan Penebus dosa kami, firman yang hidup dan sumber segala sejahtera. Amin.
Tetap semangat, Pelayanan segar dan hijau.